Ringan amatiran ala gua. Assalamualaikum. Langsung aja konferensi pers pertama dari Ralf Rangnick. Dan juga ini kan beberapa ada di komen sebelumnya minta kan soal dibahas. Ini udah gua translate dan akan gua beberapa juga gua sudah rangkum ya. Jadi konferensi pers pertama dari Ralf Rangnick dalam rangka Manchester United menghadapi Crystal Palace, di mana kita sudah mengetahui kan manajernya sekarang sudah official, manajer interimnya adalah seorang Ralf Rangnick. Jadi sebelumnya nih ya, jadi kalau dilihat dari manunited.com itu kan ada 22 pertanyaan. Di videonya tuh kurang lebih ada 30 menitan ya. Dan ini tidak akan gue sampaikan semuanya. Ini sudah gue pilih kurang lebih ada 13 pertanyaan yang akan gue bahas ya. Gue translate dan juga gue rangkum. Langsung aja nih kita mulai dari pembukaan ya. Jadi Ralf Rangnick ini berkata, pertama saya ingin mengucapkan hello kepada semuanya. Sejujurnya di karir saya seperti ini adalah konferensi pers yang paling awal di hidup saya. Tapi fakta kalau jadwal ini ketat dan faktanya saya hanya punya satu kali latihan dan tidak ada pilihan lain. Saya tidak sabar untuk menghadapi hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, juga bulan-bulan ke depan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Ini kenapa Ralf Rangnick mengatakan demikian, karena memang cukup pagi ya. Kalau tidak salah itu jam 9 pagi sudah dimulai konferensi persnya. Oke, langsung kita mulai dari pertanyaan nomor pertama. Pertanyaan soal tawaran Chelsea dan tentang apa yang bisa diraih dalam 6 bulan ke depan dan apa visi bagi Manchester United. Ralf Rangnick menjawab, Chelsea mengontak di bulan Februari, menawarkan posisi interim selama 4 bulan tanpa ada perspektif bekerja di waktu yang lama. Sekarang kita berbicara soal 6,5 bulan, kira-kira 1/3 dari total pertandingan di Premier League. Dan setelahnya 2 tahun peran sebagai penasihat. Ketika klub seperti Manchester United mengontak Anda tidak tidak bisa berkata tidak. Jadi menurut gue, kalau gue lihat ini dia memang tertarik ya bergabung dengan Manchester United. Tapi bukan hanya itu saja, tapi proyek yang ditawarkan di Manchester United ini sesuatu yang jangka panjang, dan dia memang betul-betul lebih nyaman bekerja untuk dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, bukan yang singkat-singkat saja seperti yang ditawarkan oleh Chelsea, yaitu hanya untuk 4 bulan. Dan kabarnya kan seperti gue kabarkan juga sebelumnya dari Fabrizio Romano, kalau awalnya Manchester United hanya menawarkan 6 bulan, dan ini ditolak oleh Rangnick ya. Langsung ke pertanyaan kedua, soal pertandingan semalam menghadapi Arsenal, apa yang bisa dirubah? Bagaimana Anda akan melakukan pendekatan kepada tim dalam 3 match terakhir ini dapat hasil bagus tapi tidak dari sisi permainan? Rangnick menjawab, kalau dia menyaksikan bukan hanya pertandingan semalam, tapi juga pertandingan menghadapi Watford, menghadapi Chelsea, Liverpool dan juga Manchester City, walaupun waktu itu belum ada kontak dari Manchester United. Jadi dia mengerti apa yang terjadi di klub. Menurut Rangnick, klub harus melakukan perimbangan antara talenta muda dan juga pemain-pemain yang punya pengalaman. Dan ini yang menjadi target dia, balancing the team. Kemarin menurut dia, kita ini kebobolan 2. Dan kita harus butuh 3 gol untuk menang. Menurut saya, kata Rangnick, satu pertandingan kebobolan 2 itu terlalu banyak. Saya ingin membawa balance dan kontrol di pertandingan. Kemarin untuk fans, pertandingan terlihat seru, tapi tidak untuk saya. Dalam sepak bola, Anda harus meminimalisir faktor kebetulan dan mengutamakan kontrol pertandingan. Dan itu tujuan saya. Lalu ada pertanyaan ketiga ya. Bagaimana cara merubah ini supaya penampilan bisa lebih konsisten? Apakah jadi top 4 atau big 4 atau 4 besar menjadi target? Itu pertanyaan dari wartawan. Dijawab oleh Rangnick, tujuannya segera adalah menang di pertandingan selanjutnya. Dan cukup singkat persiapannya. Saya hanya punya 1 kali latihan hari ini. Perkenalan kepada para pemain yang tidak main tadi malam. Jadi pemain yang tadi malam bermain itu tidak ikut sesi latihan hari ini. Karena cuma sekali, maka tidak banyak yang bisa dilakukan. Berbicara dengan pemain tentang seperti apa rencananya, tentu tidak mudah dilakukan di tengah musim. Dari pengalaman saya, tidak mudah untuk merubah dalam 1-2 hari, bahkan 1-2 minggu. Orang Jerman yang lain juga merasakan
hal tersebut sewaktu datang ke Liga Inggris. Nah, ini siapa nih ya yang dalam waktu singkat merasakannya juga? Silahkan tebak-tebak sendirilah. Ini soal memenangkan pertandingan. Saya sangat ambisius, seperti orang-orang lain di klub ini. Akhirnya kita ingin membuat musim yang paling sukses. Sekarang kita harus realistis. Perbedaan dengan top 3 atau 3 besar sangat lebar. Kita lihat nanti. Sekarang tentang developing tim dan belajar untuk bagaimana caranya bisa mengkontrol pertandingan. Dan menurut gue inilah prioritas Ralf Rangnick paling tidak selama 6,5 bulan ke depan ini ya. Tapi tetap menurut gue akan ada proses yang progres itu juga akan dilihat. Paling gampang dari apa? Dari sisi peringkat. Tentu saja Manchester United kalau sampai peringkatnya jauh dari zona Eropa, ini bisa jadi lampu kuning bagi seorang Ralf Rangnick. Ini ringan amatiran ala gue ya, perkiraan gue. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini tantangan terbesar dalam karir Anda yang cukup panjang sebagai pelatih, konsultan, dan lain-lain? Lalu dijawab oleh Rangnick, ini adalah klub terbesar dalam karir saya, bahkan klub terbesar di dunia. Ini tantangan yang sangat besar dan saya tidak sabar untuk mulai kerja. Saya pernah bekerja dengan pemain-pemain bintang di Schalke dan saya sangat senang bekerja dengan pemain-pemain ini. Ya, kalau dia bilang dibandingkan pemain bintang di Schalke dan di Manchester United saat ini, kalau ringan amatiran ala gua tentu saja beda ya. Memang betul, dia pada saat itu mungkin bekerja dengan beberapa pemain bintang, tapi menurut gua sih grade kebintangannya, with all due respect, dengan segala hormat, berbeda dengan pemain-pemain bintang yang ada di Manchester United saat ini ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau Anda sukses dalam 6 bulan mendatang, ada peluang untuk menjadi manajer tetap, atau Anda tetap menjadi konsultan? Nah, dijawab oleh Rangnick, kepada orang-orang yang berbicara dengan saya, semua jelas kalau saya menjadi manajer sampai musim panas tahun depan. Tentu saja saya tahu mereka mencari manajer baru, mereka sedang mencari manajer baru. Tapi kalau saya berhasil membangun tim maksudnya ya, bisa saja saya tetap menjadi manajernya. Seperti di Leipzig dia bilang ya, kurang lebih di Leipzig kan seperti itu, dia sempat jadi manajer, sempat jadi sporting director kalau tidak salah, ganti-ganti ya. Tapi saya tidak bisa bicara banyak soal itu. Buat saya sekarang soal meraih kemenangan di match selanjutnya. Jadi dia tidak mau ambil pusing dulu soal hal apakah dia akan jadi manajer tahun depan atau tidak. Bagaimana sekarang untuk meraih kemenangan dari match yang paling dekat, yaitu adalah menghadapi Crystal Palace, which is gue setuju ya, karena ya dia jadi manajer atau tidak itu kan tergantung apa yang diraih selama 6,5 bulan ke depan ini, dan dimulai dari pertandingan besok Minggu melawan Crystal Palace. Pertanyaan selanjutnya, apakah skuad Anda cukup bagus untuk bersaing? Rangnick menjawab, tentu saja skuad ini cukup bagus untuk bersaing di atas. Kalau Anda melihat top 3, mereka sangat stabil dan mereka punya pelatih yang bagus. Mereka selalu menang dan mengendalikan permainan. Waktu Klopp datang ke Liverpool, skuadnya tidak lebih baik dari yang saya punya sekarang di Manchester United. Wah, ini artinya so far dia puas secara mungkin secara di atas kertas kali ya. Dia puas dengan skuadnya Manchester United yang dia punyai sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sulit untuk mengimplementasikan gaya pressing ala Anda? Dan apakah ada perubahan staf pelatih terutama setelah Michael Carrick pergi? Dijawab oleh Rangnick, saya berpikir soal mengkontrol pertandingan di masa depan. Kita harus bermain proaktif. Kita harus bermain bersama, tim spirit, dan saya melihat itu semalam. Babak pertama dan kedua terlihat ada perubahan. Tidak mudah untuk mengimplementasikan pressing ala Rangnick maksudnya ya. Tidak bisa hanya 1 atau 2 sesi latihan. Ini bukan soal pressing, ini soal controlling the game. Michael Carrick maksudnya ya. Saya baru mendengar kabar itu 2 hari yang lalu. Saya bertemu dia dan McKenna. Saya berbicara sangat lama dengan dia, lebih dari 1 jam. Saya ingin mempertahankan dia. Wah, ini informasi ya. Jadi ternyata Rangnick ingin mempertahankan Michael Carrick ternyata. Tapi dia telah membuat keputusan beberapa minggu yang lalu. Saya senang bekerja dengan mereka, staf saat ini maksudnya ya. Saya butuh pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pemain-pemain saat ini. Saya ingin mendatangkan 1, 2, atau bahkan 3 staf baru lagi, tapi tidak mudah karena Brexit. Kita lihat bagaimana nanti. Wah, ini ada informasi bagus. Jadi ternyata ada pembicaraan yang sudah dilakukan antara Ralf Rangnick dengan McKenna dan juga Michael Carrick ya. Dan ternyata Rangnick ini ingin mempertahankan seorang Michael Carrick. Hanya saja Michael Carrick ini sepertinya sudah bulat kalau dia hanya ingin 3 pertandingan saja. Bahkan bukan jauh ya. Mungkin kalau menurut gua sih, setelah Ole Gunnar Solskjaer selesai,
dia tahu nih, Michael Carrick tahu dia akan mengemban jabatan sebagai manajer sementara atau interim. Tapi menurut gue di saat itu dia juga sudah memutuskan bahwasanya dia hanya sampai manajer baru datang. Setelahnya dia akan cabs ya. Dan kabarnya kan dia memang ingin cabut karena itu tadi ya, ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarganya, yang sebenarnya ketika dia pensiun rencananya seperti itu ya, tapi dia ditarik oleh Mourinho, lalu dia ditarik oleh Ole Gunnar, dan sekarang dia baru saja selesai sebagai manajer interim. Pertanyaan selanjutnya tentang filosofi yang Anda punya. Dengan Cristiano Ronaldo di sini, apakah Anda akan beradaptasi dengan cara bermain dia? Dijawab oleh Ragnik ya, ini jawabannya juga penting ya. Anda selalu harus beradaptasi dengan pemain-pemain yang Anda punya, bukan sebaliknya. Gua ulangin lagi ya. Ini menurut Ragnik filosofinya begini. Anda selalu harus beradaptasi dengan pemain-pemain yang Anda punya, bukan sebaliknya. Melihat Ronaldo 36 tahun di babak kedua sangat luar biasa, top profesional. Dia masih seorang pemain yang dapat menjadi pembeda. Bagaimana kita bisa mengembangkan tim? Ini bukan hanya soal Cristiano Ronaldo, tapi juga pemain lainnya. Saya melihat Cristiano Ronaldo kemarin, dia sangat ingin melakukannya, memberikan kontribusi atau masukan kepada tim. Rekan-rekannya harus melakukan hal yang sama. Sepertinya sih kalau menurut gua, Ragnik akan beradaptasi ya, fleksibel di sistem yang akan dia buat untuk Manchester United. Kaitannya itu tadi, karena ada seorang Cristiano Ronaldo dan juga pemain-pemain lainnya. Jadi menurut gua, ya dia tidak mungkin dong kaku dia membawa sistem seperti ini di Manchester United. Jadi kalau tidak cocok dikeluarkan, bongkar pasang, tidak seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa meramu skuad yang ada ini, memanfaatkan, mengeluarkan kapasitas potensi terbaik dari ini tadi ya, pemain-pemain tersebut. Karena pemain-pemain Manchester United ini kan sebenarnya bagus-bagus ya. Jadi ya menurut gue sih seperti gue sampaikan di beberapa video gue sebelumnya ya, gue berpikir ya Ragnik akan menciptakan atau berusaha untuk, ya itu tadi ya menciptakan lah katakanlah sebuah sistem gaya permainan baru dengan pemain-pemain yang ada di Manchester United. Pertanyaan selanjutnya, soal transfer di bulan Januari. Dijawab oleh Ragnik, sekarang bukan waktunya berbicara soal itu. Kita punya skuad yang besar dan sekarang waktunya mengetahui soal detail dari para pemain. Mungkin setelah Christmas, tapi menurut pengalaman saya ini tidak mudah kecuali ada pemain yang mampu memberikan kualitas ekstra kepada tim. Jadi kalau gue simpulkan soal masalah pertanyaan transfer di bulan Januari, ya dia belum mau ngomong soal masalah transfer itu ya. Jadi menurut gue sih gosip-gosip yang ada di luaran itu ya, yang pernah gue bikin news update-nya juga, ya itu mungkin belum tentu benar ya, atau bahkan mungkin tidak benar sama sekali. Tapi Ragnik ingin melihat dulu nih bagaimana skuad yang ada. Karena kan sebelum dia gabung Manchester United, pastinya dia sudah tahu dong pemain-pemainnya seperti apa, siapa saja. Tapi dia belum pernah melihat secara langsung di latihan maupun juga mengatur ketika di pertandingan. Dan menurut gue ini akan jadi faktor yang penting di bulan inilah paling tidak ya, di bulan Desember ini, tentang penentuan siapa yang akan datang di bulan Januari besok ketika dibuka transfer musim dingin. Walaupun menurut Ragnik tidak mudah untuk mendatangkan pemain di jeda transfer musim dingin ini ya. Kita lihat saja deh. Lalu ada pertanyaan soal akan mendatangkan Haaland, karena Ralf Kraf, ini temannya Ragnik ya, mengatakan Ragnik sangat ingin mendatangkan Haaland ke Manchester United. Ragnik menjawab, Haaland pemain bagus, tapi saya lebih happy dengan skuad penyerang kita sekarang ini dan tidak perlu berbicara soal pemain lain. Wah, artinya benar. Jadi dia benar-benar ingin melihat dulu nih skuad seperti apa yang ada di Manchester United sebelum itu tadi dia memutuskan ya katakanlah untuk mendatangkan siapa-siapa, apalagi yang akan didatangkan di musim panas yang menurut gua masih agak sedikit jauh ya. Ya menurut gua sih itu tadi Ragnik masih harus menilai skuad sebelum membuat kebijakan transfer. Plus berbicara soal transfer sekarang sama aja bunuh diri, karena apa? Dressing room pasti akan bergejolak kalau belum dia sudah berbicara soal siapa-siapa saja yang harus diganti dan lain-lain. Jadi menurut gue dia belum akan berbicara ke arah sana. Lalu ada pertanyaan lain ya. Kontrak Anda sampai 2024. Apa yang Anda lihat di klub ini setelahnya? Dijawab oleh Ragnik. Kita tidak hanya berada di top 4, tapi juga bersaing untuk juara. Artinya setelah 2024 ini ya. Ini juga soal DNA klub. Soal memenangkan title, memenangkan piala, dan juga sukses di Champions League. Di dalam 2,5 tahun, saya pikir DNA klub akan jelas dan akan menjadi lebih sukses. Artinya dia akan berusaha untuk membuat
Ini tadi ya, DNA di Manchester United ini kembali lagi. DNA apa? Itu tadi memenangkan title, memenangkan piala, dan juga sukses di Champions League. Pertanyaan selanjutnya, apa yang pemain Manchester United dapat harapkan dari Anda? Louis van Gaal ya, bukan Van Gaal, tapi kalau bahasa Belanda tuh G itu G, jadi Louis van Gaal pernah bilang soal melatih kembali otak mereka. Apakah akan ada kejutan atau shock untuk mereka di dressing room atau latihan? Wah, ini kan karena budaya berbeda ya, budaya Jerman, budaya Inggris, apalagi pemain Manchester United ini kan dari berbagai macam negara yang punya culture dan gaya beda-beda. Pun juga ini tadi, Ralf Rangnick seorang Jerman tulen ini gayanya juga kan menurut gue tersendiri. Ini pengalaman gue tinggal di Eropa ya. Dijawab oleh Ralf Rangnick, saya harap tidak, tentu saja tidak. Dengan latihan yang sangat sedikit, saya tidak bisa berbuat banyak. Artinya untuk menghadapi pertandingan, menghadapi Crystal Palace ya. Secara fisik, kita tidak bisa latihan. Secara fisik kita tidak bisa latihan fisik ya. Satu-satunya cara untuk melatih dan memberi masukan kepada mereka adalah melalui berusaha untuk mempengaruhi mental. Salah satunya dengan video, menunjukkan kepada mereka situasi yang bagus ataupun yang tidak bagus, di mana mereka bisa lebih baik, di mana mereka melakukan kesalahan untuk dikoreksi dan lain-lain. Tentu saja soal melatih otak. Di beberapa tahun terakhir, sepak bola sudah berubah menjadi lebih fisik, atletik, vertikal, dan permainan yang cepat. Anda butuh untuk melatih bukan hanya badan, tapi juga otak. Jadi kalau menurut gue, ya kurang lebih dia ini sejalan ya dengan Louis van Gaal soal otak yang harus dilatih ya. Artinya bukan cuma otak saja, tapi juga mental. Hanya caranya seperti apa nih? Ya, kan Louis van Gaal caranya tidak berhasil di Manchester United, filosofinya tidak masuk. Dan menurut gue begini, dari sini maka Ralf Rangnick ini bukan cuman seorang taktisian, artinya taktisiannya dia hanya ini tadi ya, secara taktik lah ya, teknis. Tapi tidak, dia juga ingin bagaimana pemain itu punya mindset yang berbeda, punya mentalitas yang berbeda. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mensupport permainan dia, dan permainan dia ini sekali lagi ini cukup holistik ya, cukup menyeluruh. Tidak hanya soal masalah taktik saja, taktik di atas di atas board atau di atas papan ya. Siapa bergerak kemana dan lain-lain, tapi juga itu tadi mindset, otak, pikiran, dan juga mental. Jadi keseluruhan. Dan menurut gue ya ini cukup cukup besar sih ya pola pikir seorang Ralf Rangnick ini. Jadi pantas dia ini dijuluki seorang profesor. Cuman ini tadi tinggal bagaimana dia bisa mengimplementasikan rencana-rencana ini yang ada di pikiran dia. Karena again, rencana atau rencana yang dia punya atau ide itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak bisa diimplementasikan, dan diimplementasikan pun juga harus benar dan tepat ya. Kalau tidak akan terlaksana seperti apa yang dia rencanakan. Dan ini yang menarik ya, kita lihat sajalah seperti apa. Lalu ini dia nih pertanyaan terakhir ya yang gua rangkum ini, yang ada di catatan gua, pertanyaan ke-13. Ralf, Anda ada di pertandingan semalam, apa yang Anda suka dan tidak suka? Artinya apa yang disukai ketika melihat Manchester United menghadapi Arsenal tadi malam ya. Ralf Rangnick memberikan komentar soal gol pertama Arsenal yang aneh karena situasi dari David De Gea. Artinya David De Gea kan tergeletak ya. Lalu menilai tim agak kurang percaya diri setelahnya. Dan menurut dia ini normal karena selama 2 minggu terakhir tim ini sering kalah dan kebobolan. Jadi sangat penting untuk menyamakan kedudukan sebelum istirahat. 20 menit awal babak kedua sangat impresif dan mengesankan lah menurut Ralf Rangnick ya penampilan Manchester United. Bagaimana tim melakukan pressing di sisi mereka, bagaimana mereka menutup pemain-pemain Arsenal. Rangnick melihat ada potensi di sana dan harus bisa lebih stabil secara terus-menerus dilakukan. Dan secara terus-terus dan sering dalam melakukan hal tersebut ya. Dan bagaimana bertransformasi di permainan dari box sendiri sampai di area di mana kita punya senjata. Dan menurut Ralf Rangnick ini adalah hal yang penting. Jadi Rangnick kalau menurut gue sih tadi kan sebenarnya ditanya ya apa yang suka dan apa yang tidak suka. Tapi dia ini lebih lebih melihat sisi positif. Jadi dia tidak menyebutkan hal yang tidak suka itu tadi ya cuman gol pertama itu saja sih yang menurut dia aneh ya. Selebihnya dia melihat
Manchester United ini ada potensi ya kan untuk melakukan itu tadi pressing dan lain-lain. Jadi menurut gue dia melihat dia melihat banyak hal yang positif di Manchester United. Ini bagus, artinya apa? Artinya ini tadi ya, dia sangat percaya bahwasannya Manchester United ini bisa bisa bergerak ke arah yang dia inginkan ya. Nah, ini ada bonus, yaitu adalah ada pembahasan yang tidak gua bahas secara pertanyaan ya di di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, karena Rangnick ini ternyata yang dari press konferensi tadi itu juga menyampaikan ya kalau ternyata Rangnick ini sudah berbicara dengan Ole Gunnar Solskjaer masuknya sebelum melawan Chelsea. Bahkan dia menghabiskan hampir 2 jam di telepon. Ole Gunnar ini memberikan informasi detail soal squad dari Manchester United, dan menurut Rangnick, Ole ini sangat berbaik hati melakukan hal ini. Kenapa? Kalau menurut gue ya, kenapa dia berbilang wah Ole sangat berbaik hati nih mau menghabiskan 2 jam memberitahu soal detail pemain-pemain di Manchester United dan lain-lainnya, memberikan informasi secara detail bahkan dan lama ya kepada seorang Rangnick. Kenapa? Karena begini, kalau menurut gue ya, hampir tidak ada, bukannya tidak ada ya, tapi hampir tidak ada manajer yang dipecat atau diselesaikan oleh klub yang mau melakukan ini kepada manajer penggantinya. Biasanya sih kalau sudah diselesaikan, selesai. Di dunia kerja di Eropa, menurut pengalaman gue ya seperti itu normal ya, dan itu mungkin bagian dari profesionalisme. Artinya kan sudah, gue bekerja di tempat lu nih, lu pecat gue, lu nggak mau lagi sama gue, ya sudah selesai. Soal masalah yang lain-lain ya itu diurus sendirilah kayak gimananya. Itu bisa saja seperti itu, apalagi ada unsur pemecatan di sana ya. Tapi ini menunjukkan siapa Ole Gunnar Solskjaer menurut gue ya. Betul-betul seorang fans, seorang supporter dari Manchester United, legenda yang sesungguhnya. Kenapa? Itu tadi, dia walaupun sudah tidak ada di tim, di klub, tapi dia ingin selalu melakukan sesuatu yang bisa yang bisa membantu tim dimanapun dan juga apapun situasinya. Jadi menurut gue ya itu tadi ya, once a red, always a red. Once a legend, always a legend. Luar biasa Ole Gunnar Solskjaer ini menurut gue. Oke, itu tadi kurang lebih informasi dan juga ya rangkuman dan juga translation dari konferensi pers pertama dari Ralf Rangnick kaitannya Manchester United menghadapi Crystal Palace hari Minggu, kalau tidak salah jam 3 sore waktu Belanda. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.